Seorang pengemudi memarahi deputi setelah mobilnya ditemukan di selokan beserta sebotol vodka di tasnya. Yang aku tidak tahu adalah kamu tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi, lakukan tugasmu dengan benar. Aku siap. Dia menyangkal, dan terus menyangkal. Tapi faktanya sudah jelas. Itu bukan sedotan, kamu malah menisapnya. Tidak, ini sakit. Tolong beri aku napas. Sakit. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Pejabat menyatakan dia pelanggar berulang, bukan kasus menyetir mabuk yang pertama, kedua, atau ketiga. Seharusnya hanya pelanggaran ringan, tapi justru berakhir di penjara. Saat itu 13 Mei 2025. Kami di Garland County, Arkansas. Deputi dipanggil ke lokasi kecelakaan di Sunshine Village Square. Saat mereka tiba, sebuah SUV putih tampak berada di selokan dan petugas pemadam kebakaran sedang menangani pengemudi mobil tersebut. Di mana pengemudinya? Duduk di sana. Dia di sini sedang duduk. Dia baik-baik saja. Ya. Sepertinya memang kontrol toat. Ya, oke. Laporan kantor Sheriff Garland County menyebut pengemudi Kelly Carson, 38 tahun. Petugas medis mengatakan deputi mungkin pernah menangani Carson sebelumnya. Dia mengendarai jeep malam itu lalu masuk parit. Beberapa dari kalian ada di sana. Aku tak tahu apakah mereka berbuat sesuatu padanya. Aku pergi. Dia tidak terluka. Mengemudi dalam pengaruh alkohol sudah ditangani. Mungkin sekarang banyak milikku yang melewati tubuhmu. Jadi dia seorang President. Aku tidak tahu cara menangani kecelakaan itu. Dia terus membicarakan anaknya yang berusia 1 tahun selama perjalanan ke dia. Terima kasih. Aku membuka pintu untuk memfoto plat VIN dan baunya tercium. Itu tadi. Cukup kuat. Dia menunjukkan tanda-tanda. Apa dia menunjukkan tanda-tanda dari cara bicaranya? Itu yang ada di sini. Silakan. Kelly Carson adalah sangat terkenal untuk segala macam urusan DUI. Dia punya surat perintah yang tercatat di sini, Tommy. Hati-hati. Hati-hati, menurut laporan kasus, mobil Kelly berbau alkohol. Para deputi juga mencatat bau yang sama bahkan dari napasnya. Apa yang terjadi di sini? Kamu harus bilang ke mereka, aku tidak bisa, aku tak pernah mendapatkannya. Gimana temanmu? Itu 138 ya? Oke. Apakah dia menulis laporan? Ya Pak. Saya akan kembali. Pernahkah kamu punya hak-haknya? Apakah dia mau kesempatan? Menurutku, dia selalu tepat waktu. Ya Pak, waktunya sama. Mereka selalu menjemput di waktu yang sama. Jam berapa dia gunakan untuk 5 besar? Apa? Meski kita terkait, aku akan biarkan saja. Terima kasih. Pintu. Apa kamu sedang minum obat? Tentu. Aku punya. Apakah dia mabuk? Ya, sepertinya begitu. Hack. Siap? Saya sudah mengaktifkannya. Siap. Rumah sakit mana yang kamu pilih? Aku tidak punya preferensi, utamakan saja. Dia akan dibawa. Aku tanya, rumah sakit mana yang kamu pilih? Maksudku, dia sadar dan terorientasi. Itu terserah kalian saja. Saya sudah panggil unit lain ya. Rumah sakit yang mana? Kami bilang akan tertahan di sini sebentar. Rumah sakitnya saja. Apa kau sudah bisa memberitahu apa yang terjadi? Tidak, aku rasa belum bisa. Kamu tidak berpikir begitu?
Aku ingin tahu rumah sakit yang kamu maksud. Maksudmu rumah sakit yang mana? Ya, aku suka mendengarnya. Karena itu 410 rumah sakit mana? Kelly tampak menunjukkan tanda-tanda mabuk seperti bicara pelo, sulit berdiri, dan mata merah berair menurut laporan deputi. Kemudian bukti penting ditemukan di dalam tasnya. Oke. Ya, terima kasih. Sebenarnya aku berharap tetap di sini. Kamu tidak tahu bisa melihatnya atau tidak? Ya, lalu kami sadar. Meski banyak tanda, Kelly tetap menyangkal telah minum. Jawabannya atas pertanyaan lanjutan pun tidak membantu. Kupikir aku harus duduk di sini. Kami tak ingin kau jatuh. Tidak, aku tidak jatuh. Kami tetap ingin kamu tidak jatuh. Sampai jumpa nanti. Tidak, kita tetap di sini. Ini Deputi Matthews, oke? Oke. Siapa nama? Kelly Apa nama belakangmu? Carson. Nona Carson, apakah Anda membawa sesuatu? Tidak, Pak. Sudahkah kamu membacakan hak Miranda? Belum, Pak. Apa yang Anda dapatkan di sini? Nona Kali, Anda berhak diam. Apapun yang dikatakan bisa digunakan di pengadilan. Setelah tahu hak ini, apakah Anda mau menjawab pertanyaan saya? Berapa banyak yang Anda minum hari ini? Kelly. Hari ini. Hah? Bukan hari ini. Kamu belum minum apapun hari ini. Kamu membacakan hakku hari ini? Ya Bu, saya baru saja membacakannya untuk Anda. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Oke, Tetap di situ. apakah Anda bersedia? Aku sedang memasak. Oke. Bisakah Anda letakkan di tanah? Tentu. Oke. Berapa banyak Anda minum hari ini? Tidak, Pak. Tidak sama sekali. Tidak, Pak. Oke, apakah Anda bersedia melakukan tes keterangan lapangan standar? Saya tidak mengerti kenapa harus tes. Oke. Oke. Kalau mau, ayo. Baiklah, kenapa? Oh, sini. Oke, sini. Kamu berdiri di sini ya. Bisa ambil kacamatamu lalu taruh di atas kepala seperti aku. Tidak, Pak. Aku nggak bisa lihat tanpa kacamata. Oh, kamu mau. Kamu bisa lihat, tunggu sebentar. Tanpa kacamatamu, aku mengerti. Tapi kamu harus melepas kacamatamu. Oke. Kamu bisa lihat jariku di sini? Iya, Pak. Bisa taruh kacamatamu di atas kepala seperti aku? Iya, Pak. Oke, apakah kamu sudah melakukan tes apapun padanya? Saya menunggu Anda untuk itu. Aku tidak bisa. Aku tak bisa melihat apa yang kamu. Oke. Bu, Anda harus melepas kacamata Anda. Oke, baiklah. Anda hanya perlu melihat jari ini, oke? Bisakah kamu membantuku? Aku akan menunjuk. Bisakah kamu mencatatnya selama prosesnya? Itu dari petunjuk. Aku bingung. Tunggu dulu. Turunkan kacamatamu, rapatkan kaki, tangan di samping. Oke. Oke, seperti aku berdiri sekarang. Oke. Tunggu sebentar dan rapatkan kakimu. Kameraku tak bisa mengunduh ke ponsel, jadi aku tak bisa melihatnya. Tetap di posisi ini sampai aku beri instruksi lain. Mengerti? Oke. Pernahkah kamu cedera kepala? Kalian sudah memeriksanya? Secara medis aman. Jadi dia tidak mengalami cedera kepala. Apakah kamu pernah cedera kepala dalam 6 bulan terakhir? Iya. Oke, bisa jelaskan ke saya? Aku di rumah dengan putriku, sedang kurang sehat. Aku hanya di rumah dengan putriku beberapa bulan terakhir. Iya, aku agak sakit kepala sedikit. Apakah putrimu kebetulan ada di dalam kendaraan? Tidak, Pak. Hanya kamu sendiri? Iya. Oke. Baiklah. Lihat jariku ini? Tidak, tetap lepas kacamatamu. Bisa kamu lihat? Iya, Pak. Kamu akan mengikuti jari saya dengan mata, karena ini stimulusnya. Ikuti hanya dengan mata, paham? Iya, Pak. Oke. Tidak, jangan gerakkan kepalamu. Jangan gerakkan kepalamu. Kamu akan jatuh. Jadi akan seperti ini. Lihat bagaimana mataku bergerak, tapi kepalaku tidak. Tapi aku melihat jarimu, jadi aku akan mengikuti. Tetap jaga kepalamu, diam, oke? Ikuti dengan matamu. Aku mengikuti jarimu karena itu milikmu. Aku paham, Pak. Aku mengerti. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, itu jarimu.
Ya, itu jarimu. Tunggu, lihat terus jariku ya. Ya, Pak. Karena tadi kamu melihat ke arah lain, kita akan ulang semua tes yang tadi, oke? Ya, aku sudah mengikuti semua. Aku paham. Tetap lihat ke sana ya. Oke, Ya, itu jari-jarimu. Oke. lihat jariku. Oke? Jelas tes kesadaran di lapangan ini tidak berjalan dengan baik. Kelly bahkan sempat membentak deputi karena memintanya melakukan tes itu. Kamu harus mengikuti jariku, oke? Aku sudah mengikutimu. Maksudku, pasti akan mengikuti jarimu. Tunggu. Tetap seperti ini ya. Kamu paham maksudku? Aku akan ikuti jarimu dan mengerti. Rapatkan kakimu. Bu, bisa rapatkan kaki dan tangan di samping tubuh. Ya, oke. Saya akan mengikuti Anda. Rapatkan kakimu seperti ini. Lihat kakiku, seberapa rapat. Lengkungan kakiku saling bersentuhan dan bagian depan kakiku juga saling bersentuhan. Aku akan mengikuti jarimu karena kamu sudah memberiku instruksi untuk mengikutinya. Begitu ya. Ya, Pak. Saya akan mengikuti jari Anda. Dan saya akan mengikutinya. Oke, di sini. Kamu memberikan instruksi. Aku mengerti, oke? Oke, baiklah. Jadi ini akan naik. Oke, naik. Naik. Tidak. Aku hanya mencoba memberitahu kalau aku tadi... Aku pegang kamu. Tetap di tempatmu. Tunggu sebentar, jangan angkat kepalamu. Tetap tundukkan kepalamu, oke? Baiklah, jadi kamu akan mengikuti ini dan ini akan naik, oke? Tunggu sebentar, ikuti jariku. Kamu harus melakukannya. Aku tahu dia bisa ikut. Tidak, dia tidak mendengarkan. Aku sudah punya semua. Biasanya aku akan bisa mengikuti. Tapi dia tidak bisa berjalan. Oke. Oke, aku cari dulu. Ayo ke sini, tempatnya cukup datar. Ya. Kamu harus bisa. Ayo naik ke sini. Oke. Kamu harus bisa melihat apa yang keluar dari mataku. Jangan bantu dia berdiri. Aku akan simpan semua dokumentasinya. Oke. Tidak. Aku paham, tapi tidak tahu apa yang kamu lakukan. Oke. Jadi ini akan menjadi tes jalan dan berputar, oke? Apakah kamu pernah melakukannya? Aku tidak peduli apapun yang kamu katakan. Aku paham maksudnya. Kamu tak bisa meninggalkan itu. Jadi apakah kamu bersedia? Untuk menjalani yang berikutnya. Tes, aku bersedia. Oke, rapatkan kakimu, tangan di samping tubuh. Siapa? Rapatkan kaki. Seperti ini, rapatkan keduanya. Oh, rapatkan lagi. Oke. Kamu lihat punyaku seperti apa? Bukan, yang aku tidak tahu adalah kamu tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi, tingkatkan kemampuanmu. Aku siap. Oke. Mungkin seharusnya dia tidak melakukan itu. Ya, sisa tes akan dilakukan di penjara. Baiklah, saya ingin kamu. Letakkan tanganmu di belakang punggung. Karena dia tidak bisa mendengarkan. Benarkah? Karena dia tidak bisa mendengarkan dan mengerjakan tesnya. Putar tangannya. Kamu tahu itu apa? Dia tidak bisa melakukan ini dan mendengarkan. Aku harus melakukan ini karena dia tidak bisa melakukannya. Terserah. Dan kamu tahu itu benar. Sakit banget. Iya, masih ada ruang. Enggak, aku nggak punya. Aku punya ruang karena kamu nggak tahu cara mendengarkan. Aku benar-benar jahat pada mereka. Itu cukup menyedihkan. Kalau kamu mau menyelesaikan tes ini, itu saja yang perlu lakukan. Aku akan mati. Oke. Kirim semua informasi tentang BAC dan semua itu. Ya, akan kukirimkan padamu.
aku tak akan melakukannya. Baiklah, Hayal. Aku mengerti. Aku harap kamu puas dengan ini. Ya, aku memang merasa begitu karena menyingkirkanmu dari jalanan. Oh, kamu merasa hebat. Aku baru-baru ini cukup sering ditahan. Ada berkasnya di dalam sana. Ada beberapa laporan dokumen untuk dokumentasimu. Dia punya surat penggeledahan jika ingin lihat. Jadi kamu tidak bisa memaksakan diri. Mari kita lihat apa yang dia punya. Jadi, dia kena pelanggaran membawa minuman terbuka. Itu 138. Saya akan menahan J2 itu. Oke. Malam saya. Kau tahu apa yang dilakukan surat penggeledahan 4? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku tidak sadar aku memang melihat ke sana. Dia hanya punya alat rias dan... Ada sekantong alat di belakang. Di mana kamu melihat sepeda itu? Di mana kamu melihat sepedanya? Apakah dia di luar mobilnya? Ya. Oke, berarti kita nggak bisa kenakan pasal itu. Dia yang pegang kuncinya. Beberapa alat make up. Aku nggak bilang kamu bisa menjeratnya. Maksudku, kamu memang tidak bisa menjeratnya. Aku akan mendokumentasikannya. Apa itu? Truly atau White Claw? Apa itu? White Claw di dekat pintu pengemudi. Oh ya. Para deputi mengatakan Kelly sudah punya 4 catatan DVI. Pelanggaran keempatnya dilaporkan terjadi pada 8 November 2023. Dilihat dari situasinya dan temuan di mobilnya, pelanggaran kelima bisa ditambahkan ke catatannya. Tarik napas dalam ya. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam. Ya, Pak. Baiklah, ya. Oke. Tarik napas dalam-dalam. Sekarang tiup ke sini, oke? Seperti meniup balon, ya? Ya, Pak. Akan begitu. Aku tidak akan menyakiti siapapun. Aku pegang kamu. Aku pegang kamu. Tarik napas dalam. Tarik napas, lalu tiup ke pipanya ya. Bu, apakah Anda bersedia meniup ke dalam ini? Ya. Pak, baik. Tarik napas, katupkan bibirmu di sekelilingnya, lalu tiup. Tapi kamu justru mengisap. Kamu harus mengatupkan mulutmu di situ, oke? Ini bukan sedotan, kamu mengisap. Tidak, tidak. Sakit. Tolong beri aku nafas. Sakit. 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 Bersediakah Anda meniup ini? Ya, Pak. Tarik napas dalam, lalu tempelkan bibir di sini. Tidak, 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 tidak. Kamu harus melakukannya. Ini seperti sedotan, tapi kamu meniup ke dalamnya. Oke, aku meniup. Tapi kamu harus tempelkan mulutmu di sana. Tunggu. Tunggu sebentar. Tarik napas dalam. Tarik napas dalam, oke? Sekarang tiup ke situ. Terus saja bla 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 bla. Oke, kita di AC saja kan? Hei Jimmy, sudah ketemu asuransinya? Hai, dia ada di sana.
Para deputi berhasil mendapatkan kadar alkohol dalam darah Kelly setelah dia berada di pusat tahanan daerah. Berdasarkan laporan penangkapan, kadar alkohol Kelly mencapai 0,351, jauh di atas batas legal. Para deputi mencatat dalam laporan mereka bahwa saat Kelly sedang dibawa ke penjara, dia menjadi sangat agresif, lalu dia berubah menjadi sangat tenang. Dia juga, kutip, menunjukkan ketidakmampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan ketidakmampuan untuk mengikuti peristiwa yang sedang berlangsung. Kadang-kadang mencampur adukan satu kejadian yang terjadi sebelumnya dengan yang baru saja terjadi. Berhenti membenturkan kepalamu ke sekat. Diam! Kamu tak berhak memaksaku melakukan ini. Kamu tidak boleh pergi. Ini bukan kakiku. Ini bukan kakiku. Ini bukan. Oh. Aku tidak tahan. Pergelangan tanganku sangat sakit. Aku tak bisa melakukannya. Kamu tidak mengerti apa yang harus aku lakukan. Tes -20, Korea Leicester, semoga musim dinginmu menyenangkan. Aku akan kembali dengan sebuah kecelakaan atau sesuatu. Kau takkan pernah mengerti apa yang harus kulihat. Aku yakin kamu masih di kasur. Ya Tuhan, ini sangat... Hack. Anda masih memiliki 123 panggilan tersisa. Laporan itu juga menyebut Kelly harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis karena kadar alkoholnya sangat tinggi. Setelah mendapat izin medis keluar dari rumah sakit, dia didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol yang disebut sebagai pelanggaran ringan tak terklasifikasi. Namun keesokan harinya, kantor jaksa penuntut menindaklanjuti, mengonfirmasi bahwa Kelly telah ditangkap atas 4 kasus mengemudi sambil mabuk sebelumnya dalam 10 tahun terakhir. Ketika dia dinyatakan bersalah atas pelanggaran keempatnya, dia dijatuhi hukuman 4 tahun masa percobaan dengan pengawasan. Jadi sekarang dengan pelanggaran kelima, tuduhannya kabarnya diubah menjadi tindak pidana berat. Kelly Clarkson awalnya tidak mengaku bersalah, lalu berubah dan mengaku bersalah. Maret 2026, Hakim Pengadilan Sirkuit Garland County menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dengan 2 tahun pertama dijalani di penjara. 4 tahun terakhir ditangguhkan. Catatan daring mengkonfirmasi. Kelly Clarkson adalah narapidana di Departemen Pemasyarakatan Arkansas dan dijadwalkan bebas Mei 2027. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner. Kita akan bertemu lagi di sini Senin dengan kasus baru.